pagi anak-anak, atau selamat siang. Hari ini kita lanjut masih tentang sistem reproduksi. Yang jelas ini materi terakhir tentang menstruasi dan fertilisasi. Ibu mau kasih tahu dulu untuk yang tentang kelainan sistem reproduksi itu kan kayak ada gonore, kayak ada herpes genitalis dan lain-lain. Itu nanti tolong kamu pelajari, baca-baca dari buku paket ya. Jadi ibu nggak akan menjelaskan secara rinci, paling nanti langsung soal latihan aja. Nah, ibu bakal jelasin yang ini karena memang harus dijelaskan. Nah, siklus menstruasi. Untuk menstruasi ini terjadi pada semua wanita yang sudah memasuki masa pubertas. Ciri-ciri si perempuan itu sudah memasuki masa puber, salah satunya adalah menstruasi. Menstruasi itu biasanya siklusnya itu 28 hari sekali. Kalau untuk normalnya, tapi ada yang sampai 35 hari sekali, itu ada. Ada yang sebelum 28 hari itu udah mens lagi, itu ada. Jadi macam-macam. Nah, kita belajar tentang siklus menstruasi. Ini ada gambar bagannya beserta hormon yang mempengaruhi. Jadi nggak mungkin ada menstruasi tapi nggak ada yang mempengaruhinya. Itu siapa yang membuat seorang perempuan itu bisa menstruasi? Itu adalah yang mempengaruhi itu adalah si hormon. Nah, ini adalah siklusnya. Siklusnya ini ibu buat dari hari 0. Ini ada hari 0 sampai hari ke-28. 0, 1, 2, 3, 4 dan sampai hari ke-28. Nah ya, ini ada 3 tahap. Tahap pertama, ini ada tahap pertama, ini ada tahapan yang kedua, dan ini ada tahapan yang ini tahapan yang ketiga. Ada 3 fase atau ada 3 tahap. Nah, hormon yang mempengaruhi di sistem reproduksi itu ada FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Nah, kita lihat dulu, kita pelajarin yang si gambarnya dulu ya, karena nanti siapa tahu kalau di soal-soal keluarnya yang gambar-gambar kayak ini. Ibu sengaja bagi garis nih 2, 1, 2. Ini tahap yang pertama dulu. Tahap yang pertama ini adalah si menstruasi sendiri. Menstruasi sedang berlangsung dari hari ini yang 0 ini sampai hari keempat atau hari kelima, macam-macam. Tapi bu, aku ada yang 7 hari, yang macam-macam. Ada yang 4 hari, ada yang 5 hari sampai 7 hari. Nah, ini masuk ke masa menstruasi, di mana hormon yang mempengaruhinya adalah FSH. Penjelasannya nanti kita pelajari dulu. Yang kedua, ini adalah masa setelah menstruasi ya. Untuk fase apa-apa nanti ibu jelasin. Ini adalah masa setelah menstruasi, tapi sebelum ovulasi. Ovulasi itu apa? Nanti ibu jelasin juga. Nih, hormon yang pengaruhinya adalah estrogen. Ini sorry ibu terbalik. Nah, ini hari ke-14 ini adalah hari dimana ovulasi terjadi ya. Nah, setelah hari ke-14 ini masih masuk ke tahapan setelah menstruasi. Nah, kita lanjut ke penjelasannya. Yang pertama ini adalah fase menstruasi. Siapa sih yang mempengaruhi proses menstruasi? Hormon yang mempengaruhi adalah hormon FSH. FSH itu singkatannya dari follicle stimulate hormon ya. FSH itu singkatan dari follicle stimulate hormone. Berdasarkan namanya itu adalah si follicle nih. Berdasarkan namanya follicle, berarti FSH itu berfungsi untuk memicu perkembangan folikel pada sel telur yang ada di ovarium. Bu, folikel itu apa? Nih, ibu contoh. Ini misalnya sel telur. Nah, ini adalah folikelnya. Ini si folikel. Nah, ini sel telur.
Nah, jadi folikel itu adalah lapisan yang menyelubungi si sel telur itu sendiri. Jadi itu namanya folikel. Nah, FSH ini memicu untuk perkembangan si folikel itu. Seiring folikelnya berkembang, sel telurnya juga berkembang. Lama-lama nanti jadi matang. Nah, penjelasan yang kedua, pada tahap ini dinding rahim meluruh akibat tidak adanya pembuahan. Maksudnya, dinding rahim seorang perempuan itu pada saat menstruasi itu meluruh, keluar dalam bentuk darah. Itulah yang namanya tahapan menstruasi. Oke? Tahapan yang kedua, fase proliferasi. Fase proliferasi ini dipengaruhi oleh hormon, ada 2 hormon. Yang pertama estrogen, yang kedua juga ada progesteron. Tapi progesteron tidak terlalu. Fungsinya untuk apa? Untuk menebalkan dinding rahim. Nah, estrogen dan progesteron itu fungsinya untuk menebalkan dinding rahim. Kita lihat. Ada 2 kemungkinan yang terjadi. Apa yang terjadi pada dinding rahim jika terjadi pembuahan dan jika tidak terjadi pembuahan. Nih kemungkinannya. Ada 2 kemungkinan. Kita lihat yang pertama. Jika tidak terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel telur, maka dinding rahim yang tebal yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron, dia akan luruh. Keluarlah dalam bentuk yang namanya menstruasi. Tapi kalau si estrogen dan progesteron itu membuat si dinding rahim perempuan itu menebal, ya, dan terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel telur, maka fungsi si dinding rahim itu untuk menempelnya embrio. Ya. Embrio itu apa? Ya, embrio itu nanti kalau dia berkembang itu jadi janin, jadi bayi gitu. Jadi, kalau misalnya si dinding rahim itu menebal, ini misalnya dinding rahim. Nah, misalnya ini dinding rahim nih. Dia nebel yang diakibatkan oleh hormon estrogen dan progesteron. Kalau tidak terjadi pembuahan maka dia luruh, jadilah menstruasi. Kalau misalnya dia terjadi penebalan, maka nanti si embrio itu akan menempel di sini. Dia berkembang di sini selama 9 bulan 10 hari. Baru habis itu keluar dalam bentuk bayi yang seutuhnya gitu ya. Oke. Itu 2 kemungkinan yang terjadi pada dinding rahim. Tadi kalau tidak ada pembuahan menstruasi, kalau ada pembuahan jadi tempat nempel si embrionya. Nah, yang kedua, selain ada hormon estrogen dan progesteron, itu ada hormon yang namanya luteal hormon atau hormon LH. Singkatannya adalah luteal hormon. Ya. Fungsinya untuk apa? Si luteal hormon ini berfungsi untuk memicu. Nah, ini kan sel telur nih. Nah, memicu sel telur keluar. Memicu keluarnya sel telur, ya udah memicu sel telur keluar yang sudah matang. Jadi pas si sel telur ini nih yang dalam ini matang, udah matang, dia akan keluar dari ovarium. Ditangkaplah ini ovarium misalnya. Dia akan keluar dari ovarium, ini ovarium. Nah, di dalam si ovarium itu ada sel telurnya. Ya, sel telur nanti dia ditangkap ini sama fimbrenya. Kemarin Ibu udah gambar kan bagiannya. Ditangkap sama si fimbrenya, set ditangkap gitu. Akhirnya si sel telurnya masuklah ke tuba Fallopi. Gitu ya. Nah, hormon yang mempengaruhi memicunya memicunya si sel telur keluar itu adalah hormon LH. Nah, yang namanya fase si sel telur matang atau fase si sel telur keluar dari ovarium itu namanya ovulasi. Jadi ovulasi itu Ibu jelasin ya di sini sih. Nah, jadi ovulasi itu apa? Ovulasi itu keluarnya sel telur yang sudah matang, itu namanya ovulasi. Ketika sel telur keluar dari ovarium, keluar dari pabriknya, namanya ovulasi. Ovulasi itu terjadi pada hari ke-14. Misal, ini kamu menstruasi misalnya tanggal 1 Agustus misalnya gitu. Tanggal 1 Agustus perempuan si cewek ini menstruasi nih. 1
sampai hari kelima. Hari kelima dia udah stop. Berarti hari ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hari ke-14 sel telur dia matang dan sel telur dia keluar dari ovarium menuju si tuba falopi. Gitu. Buat apa? Ya sel telurnya dia akan nunggu aja gitu. Nunggu sperma datang. Kalau spermanya nggak datang, meluruhan nanti menjadi menstruasi. Kalau sperma datang, terjadilah pembuahan, gitu ya. Jadi ovulasi itu terjadinya hari ke-14. Hari ke-14 pasca menstruasi. Oke, fase yang ketiga itu adalah fase sekretori. Fase sekretori itu tadi udah Ibu jelasin sih sebenarnya di sini progesteron ya. Dipengaruhi oleh hormon progesteron. Hormon progesteron itu setelah ovulasi, folikel akan berkembang menjadi corpus luteum. Jadi corpus luteum itu tadinya gini. Nah, ini kan folikel. Ini folikel. Setelah dia matang, setelah si sel telurnya keluar, si folikel ini berubah jadi corpus luteum namanya. Gambarnya juga dia berubah. Folikelnya berubah jadi gini. Nah, kayak gitulah pokoknya, mengkerut gitu. Nah, inilah yang namanya corpus luteum. Ketika si sel telurnya sudah keluar dari folikel, si folikelnya akan keriput. Nah, namanya ganti, bukan folikel lagi, tapi corpus luteum. Nah, si corpus luteum inilah yang bilang, hei progesteron, kamu keluar, kamu dihasilkan untuk menebalkan dinding rahim. Nah, si corpus luteum inilah yang nyuruh biar si progesteron itu keluar, buat dia menebalkan si dinding rahim untuk mempersiapkan proses kehamilan jika ada pembuahan. Kalau tidak ada pembuahan, menstruasi balik lagi. Jadi yang mengeluarkan hormon progesteron itu siapa yang punya peran? Si corpus luteum ini. Corpus luteum ini dari mana? Dari folikel. Folikel yang sudah kosong, yang gak ada lagi sel telurnya, dia jadi keriput, jadilah corpus luteum yang memerintahkan progesteron agar dia keluar. Untuk apa si progesteronnya, ngapain dia keluar, apa tugasnya, apa tujuannya? Untuk menebalkan dinding rahim. Ya, untuk mempersiapkan dua kemungkinan ini. Kalau nggak menstruasi, ya kehamilan gitu. Oke? Itu tahap ketiga untuk menstruasi selesai. Itu ya, ada tahap menstruasi, ada tahap proliferasi, ada tahap sekretori. Masing-masing tahap dia punya perannya masing-masing, punya hormonnya sendiri-sendiri, punya fungsinya sendiri-sendiri. Ya, tolong dipahami. Tadi ovulasi itu artinya apa? Ovulasi terjadi hari keberapa? Itu tolong dipahami karena biasanya ovulasi ditanya hari keberapa terjadi ovulasi itu biasa suka keluar soal-soal yang gitu. Jadi ingat aja hari ke-14 itu ovulasi terjadi. Oke? Nah, udah menstruasi kita udah belajar. Kita lanjut ke fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Fertilisasi itu tahapan peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Ya, jadi tahap pembuahan terjadi di mana? Di tuba falopi. Ya, terjadi di tuba falopi. Jadi nanti si sel telur, nih sel telur dengan sel spermanya ketemu di tuba falopi, terjadilah pembuahan. Ya, bergabunglah si kromosom-kromosom itu tadi. Kalau si perempuan, si sel telur ini kromosomnya X, kalau si sperma ini misalnya kromosomnya dia baunya yang Y misalnya gitu, gabung XY, jadilah anak laki-laki. Tapi misalnya si spermanya ini kromosom yang dia bawa itu adalah kromosom X, jadilah anak perempuan. Gitu. Jadi yang menentukan perempuan atau laki-laki suatu jenis kelamin itu laki-laki. Karena laki-laki itu bisa membawa dua kromosom
yang berbeda, bisa X, bisa Y. Tapi satu sperma cukup satu kromosom, nggak bisa dua, ya. Jadi ibu nyambung sama pertanyaan kemarin, pembahasan kita yang kemarin, kan ibu nanya, bisa nggak kalau satu sel kelamin itu baik sperma ataupun ovum memiliki dua kromosom? Itu jawabannya nggak bisa, karena masing-masing sel kelamin itu dia punya satu kromosom aja, kan selnya cuma satu, ya kan selnya cuma satu, sel sperma kan satu, sel telur itu satu, ya, jadi kromosomnya satu, gitu. Kromosom yang dibawa kalau untuk perempuan kromosomnya hanya X doang, ya, nggak bisa perempuan sel telur itu kromosomnya Y, nggak bisa, X doang. Nah, kalau yang sperma kromosomnya bisa jadi X, bisa jadi Y. Misalnya ini ada dua sperma, yang ini kromosomnya X, yang ini kromosomnya Y, gitu. Jadi yang menentukan itu seorang anak itu laki-laki atau perempuan, ya si sperma itu sendiri, bukan sel telurnya, gitu. Jadi jawaban kemarin ada yang benar, ada yang salah, gitu ya. Mau salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, ini skema proses fertilisasi hingga terjadi implantasi. Apa itu implantasi? Implantasi adalah kehamilan, ya. Ketika sel telur dan sel sperma melebur jadi satu, terjadilah pembuahan, terbentuklah hasil peleburan itu tadi yang namanya zigot. Nah nih, ketika sel sperma dengan sel telur itu bergabung jadi satu, dia melebur, terjadi pembuahan, maka membelahlah si sel itu menjadi zigot. Zigot itu apa? Zigot itu adalah sel perkembangan dari hasil pembuahan itu menghasilkan zigot. Nah, zigot ini satu, dia bakal membelah jadi dua. Dari dua nanti dia membelah jadi empat, misalnya gini. Ini zigot ya. Ini satu. Ini nanti dia jadi dua. Dari dua nanti dia jadi empat. Jadi empat jadi 8 jadi 16 juga 2, 3, 2, 6, 14, seterusnya kayak gitu. Dia membelah. Jadi satu tuh isi bulat-bulatnya tuh banyak, bulat-bulat gini tuh banyak, bisa sampai ratusan. Dia membelah terus terbentuklah yang namanya embrio. Nah, embrio ini ada tahapannya. Embrio yang pertama namanya morula. Setelah jadi morula, nanti dia jadi blastula. Setelah jadi blastula, nanti dia jadi gastrula. Itu namanya embrio. Ini ketiga ini namanya embrio. Ya. Jadi gini, dijelasin lagi. Sperma dan sel telur melebur jadi satu, menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi morula. Morula berkembang menjadi blastula. Blastula berkembang jadi gastrula. Ini morula, blastula, gastrula itu yang namanya adalah embrio, yang kita kenal embrio gitu. Oh, udah jadi nih, si zigotnya berkembang nih jadi embrio. Tapi embrionya pas tahap apa? Tahap blastula misalnya gitu. Apa tahap gastrula? Tahap yang terakhir itu adalah tahap gastrula. Gitu. Gimana Bu misal tahap gastrula ini sebenarnya SMA. Kalau tahap gastrula tuh nanti si selnya kebagian dari 3 lapis. Lapisan yang pertama nanti dia membentuk organ luar, misalnya telinga, tangan, kaki gitu-gitu. Rambut, ya telinga, tangan, kaki, mata, hidung. Kalau lapisan yang kedua dia membentuk misalnya kayak otot gitu, lupa sih Bun kalau ingat. Kalau lapisan yang ketiga dia membentuk organ dalam, misalnya jantung, gini gitu. Jadi setiap lapisan pada gastrula ini dia punya peran masing-masing. Tapi kamu nggak perlu sampai sedetail itu, cukup tahu perkembangan ini aja. Dari peleburan jadilah zigot, zigot jadilah morula, morula blastula, blastula gastrula. Inilah yang dinamakan embrio. Oke? Sampai di sini materinya itu aja. Kalau ada yang nggak ngerti seperti biasa kalian tanya, tapi kayaknya kalian nggak mau nanya karena udah ngerti. Cukup sekian deh. Ya, kalau ada yang mau ditanya langsung aja tanya ke Ibu. Untuk materi selanjutnya kita langsung masuk bab 2. Jadi, habis materi ini ulangan bab 1. Ya, lanjut kita masuk
ke bab 2 tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi atau selamat siang.